Motif seorang suami di Batam yang tega membunuh istrinya dengan dibakar akhirnya terungkap. Tersangka ternyata ingin menguasai harta korban lantaran tidak diberi uang 50 miliar rupiah untuk modal bertarung di Pilkada Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Setelah sempat diduga karena terbakar api cemburu, motif seorang suami yang tega membakar istrinya di Batam, Kepulauan Riau akhirnya terungkap. Ternyata tersangka AYS tega membakar istrinya hingga tewas lantaran ingin menguasai harta korban. Pasalnya korban tak memberikan uang sebesar 50 miliar rupiah yang diminta AYS untuk dijadikan modal bertarung di Pilkada Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Menurut pengakuan tersangka, korban sempat menjanjikan uang untuk dirinya bertarung memperebutkan kursi Bupati Tapanuli Selatan. Namun uang itu tak kunjung diberikan istrinya meski tersangka terus memintanya. Tersangka ini mau menjadi bupati Tapanuli Selatan. Selain mau mendapat pendukungan daripada istrinya yang untuk menjagokan atau mencalonkan diri menjadi bupati Tapanuli Selatan, tapi istri tidak memberikan dukungan atau tidak menyetujui. Yang kedua yaitu untuk menguasai harta korban berupa sertifikat, handphone, termasuk uang dan mobil atau kendaraan. Setelah membunuh korban, tersangka kemudian melarikan diri ke Jakarta sambil memantau pemberitaan tentang istrinya melalui media sosial. Ia juga sempat berpindah ke Pekanbaru dan kemudian menuju Medan. Namun sebelum melarikan diri ke Medan, tersangka berhasil diringkus oleh polisi. Sebelumnya warga Batam, Kepulauan Riau dihebohkan dengan penemuan sosok wanita yang hangus dengan kondisi luka bakar 90%. Polisi pun langsung bergerak menuju lokasi usai mendapat laporan warga. Di TKP, polisi menemukan 7 buah tabung gas 3 kg yang mengelilingi tubuh korban. Selain itu, 8 botol yang diduga berisi BBM jenis Pertalite juga ditemukan hangus terbakar di sekitar tubuh korban. Korban diketahui merupakan dosen sekaligus mantan Direktur RSUD Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Febri Andrian Amoga, Batam, Kepulauan Riau. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai perkembangan kasus tersebut, kita sudah terhubung dengan Kompol Budi Hartono, Kasat Reskrim Polres Barelang. Selamat sore, Pak Budi. Selamat sore, Mbak Elisa. Ya, Pak Budi, bagaimana tentunya update terkini perkembangan terkait kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap istrinya ini, Pak Budi? Baik, untuk saat ini kasus pembunuhan tersebut kita sudah tahap penyidikan ya. Saat ini kita melakukan pemeriksaan, kemudian melengkapi berkas sehingga nantinya kita lanjutkan proses ke kejaksaan. Baik, informasi yang terbaru, benarkah bahwa motifnya yang dilakukan oleh tersangka karena tersangka meminta uang untuk menjadi pilpup hingga membunuh korban? Jadi betul, ya, yang disampaikan sama Mbak Elisa tadi, bahwa modusnya ini yang awalnya memang di luar sana diduga karena api cemburu itu ternyata tidak. Ternyata di balik itu pelaku melakukan aksinya karena si korban memang tidak memberi dukungan dalam hal ini materi ya yang disampaikan tadi Mbak Elisa itu sebesar 50 miliar itu yang diminta kepada korban. Namun korban tidak menyetujui dan tidak mensupport keinginan daripada suaminya, makanya melakukan hal tersebut. Baik, Pak Budi, polisi juga menetapkan status DPO terhadap seorang pria yang diduga selingkuhan korban. Apakah ini mengindikasi bahwa pria itu terlibat dalam aksi pembunuhan ini atau seperti apa, Pak Budi? Kalau untuk poin yang ini, Mbak Elisa, jadi bukan pria ya, tapi melainkan di sini yang kita jadikan DPO ini adalah istri sirih daripada si pelaku, Mbak. Jadi ya baik, jadi istri sirihnya pelaku inilah yang ada di TKP saat kali kedua pelaku mendatangi kembali rumah korban di Batam. Kemudian apa sih perannya si istri sirihnya yang kita jadikan DPO ini? Perannya adalah dia membantu daripada pelaku untuk menggotong
membawa si korban dari ruang tamu menuju ke kamar korban. Disitulah perannya keterlibatan si istri sirihnya si pelaku. Baik, Pak Budi. Yang kita jadikan DPO. Oke, artinya hingga saat ini masih belum terungkap di mana posisi dari sang istri sirih ini? Iya, sampai saat ini kita sudah sebarkan DPO tersebut dan kita tetap melakukan penyelidikan untuk pertanggungjawaban perbuatannya, ikut sertanya si istri sirihnya si pelaku ini, Mbak. Baik, Pak Budi, tadi kalau mendengar dari pernyataan Anda dan mungkin dari hasil berdasarkan hasil penyidikan polisi juga, aksi sadis yang dilakukan oleh tersangka ini, apakah ini termasuk aksi yang sudah direncanakan terlebih dahulu? Dan bila memang ini sudah direncanakan, apakah ini juga nanti akan terpengaruh dengan ancaman, hukuman ancaman termasuk dalam pasal pembunuhan berencana seperti itu? Baik, untuk dari perbuatan yang sudah dilakukan dari pelaku ini, Mbak, memang pengakuannya dia melakukannya secara spontan, tidak direncanakan. Namun kalau kita analisa dari penyidik dari kepolisian Satreskrim, itu memang ada niat, kemudian ada perencanaan di situ. Bagaimana kita melihat di TKP adanya tabung gas, adanya BBM jenis Pertalite, kemudian ada kain-kain yang disusun. Itu semua perlu adanya perencanaan terlebih dahulu. Makanya kita juga di pasal yang dipersangkakan kepada pelaku ini juga berlapis ya, Mbak ya, mulai dari 340, kemudian 338, kemudian 351 ayat 3. Itu semua kita masukkan untuk dipersangkakan terhadap pelaku gitu. Baik, Pak Budi, terima kasih tentunya atas informasinya. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Kompol Budi Hartono, Kasat Reskrim Polres Barelang.